Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Ratih di kelas 11 IPS dalam KD Konflik, Kekerasan, dan Upaya Penyelesaiannya. Ini adalah KD kelima pada semester genap ini, merupakan KD yang pertama di semester genap ini. Ananda semuanya, apakah Ananda pernah mengalami konflik? Jawabannya pasti pernah, karena tidak mungkin kita hidup di masyarakat belum pernah mengalami konflik. Ronald Reagan, mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa perdamaian bukan ketiadaan konflik. Perdamaian adalah kemampuan untuk menangani konflik dengan cara damai. Untuk mempelajari lebih lanjut materi ini, simaklah video berikut ini. Sebentar ya. Kebiasaan perkelahian massal atau tawuran di kalangan pelajar sesungguhnya sudah bermula sejak pertengahan dasawarsa 1970-an. Tapi dulu masih terjadi di Jakarta. Kini menjalar ke berbagai daerah menjangkiti pelajar, mahasiswa, bahkan bocah sekolah dasar. Angka kejadiannya pun melonjak dari tahun ke tahun. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat selama 2011 hampir 340 kasus tawuran antar pelajar terjadi di Jabodetabek. Korban tewas mencapai 82 jiwa. Baik, perhatikan gambar di layar ya Nanda. Itu adalah mungkin screenshot dari apa yang barusan kita lihat tadi di video. Mirip begitu ya, itu adalah tawuran pelajar. Itu adalah salah satu contoh dari konflik yang terjadi di masyarakat. Semoga Ananda tidak pernah terlibat dalam hal itu. Oke, materi konflik ini adalah ada hubungannya dengan materi pada semester 1 di kelas 11, yaitu pembentukan kelompok sosial, permasalahan sosial dalam masyarakat, perbedaan dan kesetaraan atau harmoni sosial. Nah, di sanalah kemudian timbul bisa terjadi konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya. Baik, pada semester 2 di bagian akhir nanti kita akan mempelajari bagaimana terjadinya sebuah integrasi setelah terjadinya konflik. Oke. Nah, apakah konflik itu? Ananda bisa melihat di layar ya, di layar itu. Ya, di situ adalah sebuah demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan ya. Kemudian di tengah, oke, di tengah ini ya, di belakang Ibu itu adalah konflik antara masyarakat Timika dengan perusahaan Freeport di Papua, dan di satunya lagi itu ya, oke, Ibu. Ya, yang di sini satunya lagi adalah demo yang kemudian juga berakhir rusuh antara para pendemo dengan aparat keamanan. Baik. Sekarang kita akan mempelajari apa pengertian konflik itu sendiri. Dari segi bahasa atau etimologi itu berasal dari kata kon dan fligere. Kon artinya bersama, fligere berarti benturan atau tabrakan ya. Benturan dari sebuah kebersamaan dalam masyarakat. Dalam sosiologi, konflik itu diartikan adalah suatu proses sosial antara dua orang atau kelompok atau lebih, di mana salah satu pihak atau semuanya berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Beberapa sarjana sosiologi mendefinisikan apa itu konflik. Salah satunya adalah Bapak Suryono Sukanto yang banyak bukunya diambil oleh para guru maupun dosen untuk mengajar konflik, mengatakan bahwa konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Ya, misalnya ada yang menginginkan sebuah kemenangan dari kelompoknya dan akhirnya ingin menjatuhkan pihak lawan
itu dengan melemahkannya. Kemudian Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan, di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga untuk menundukkan saingannya. Bisa misalnya ini dicontohkan adalah konflik dalam memperebutkan sebuah kedudukan kepala daerah misalnya, atau sebuah jabatan di pemerintahan. Berikutnya, konflik itu adalah hasil dari adanya suatu diferensiasi dan stratifikasi di dalam masyarakat. Apabila diferensiasi dan stratifikasi itu membawa kehidupan yang baik, maka terjadi kerjasama. Tetapi dampaknya juga bisa negatif, yaitu terjadinya konflik. Nah, padahal masyarakat kita adalah masyarakat yang terdiferensiasi dan terstratifikasi. Sebuah masyarakat yang heterogen sekaligus plural. Baik. Seperti sudah Ibu sampaikan tadi di depan, bahwa tidak ada seorang pun yang terlepas daripada konflik, karena konflik adalah sebuah keniscayaan di dalam masyarakat. Dalam proses interaksi, tidak seluruh masyarakat berjalan beriringan. Selalu akan ada perbedaan dan dalam mencapai tujuan, baik antar individu maupun kelompok. Hal inilah yang akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Oke. Kita sebentar mengingat pelajaran kelas 10, yaitu pada materi interaksi sosial. Ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah interaksi sosial yang menuju kerjasama, ya, apa saja itu? Kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sementara disosiatif, dis itu artinya rusak, adalah hubungan yang menimbulkan rusaknya hubungan, ya, itu apa saja itu disosiatif. Ada kompetisi, persaingan, ya, bersaing untuk memperebutkan sesuatu yang terbatas, bersaing untuk memperebutkan suatu kedudukan yang hanya satu. Ada kontravensi. Kontravensi adalah sebuah kebencian yang muncul karena persaingan, tapi belum bisa memenangkan salah satunya. Dan kemudian terjadilah konflik kalau dengan kontravensi tidak ada yang menang. Selanjutnya kita akan melihat apa sih secara terperinci perbedaan dari masing-masing tiga tadi. Ya, kita hanya mengingat saja yang kelas 10, ya. Kompetisi tadi sudah Ibu sampaikan bahwa sebuah persaingan, ya. Kemudian apa itu kontravensi? Tadi juga sudah Ibu sampaikan, yaitu apabila kompetisi kemudian belum menghasilkan sebuah pemenang, salah satu menang, kemudian ada kebencian di antara mereka. Ya, misalnya kalau kompetisi dalam memperebutkan kedudukan suatu jabatan, misalnya presiden, ya, kemudian salah satu pihak mungkin merasa terancam, kemudian melakukan black campaign, kebencian. Nah, kalau itu pun belum menghasilkan kemenangan, maka kemudian timbullah konflik itu, yaitu memperebutkan sesuatu dengan cara melemahkan pihak lawan. Baik, macam-macam konflik, ada beberapa macam, ya. Ada konflik dilihat dari sumbunya, ada konflik di permukaan, nanti ada slide-nya, ya. Konflik laten, konflik yang tersembunyi, dan konflik yang terbuka yang semua orang tahu. Kemudian dilihat dari yang terlibat, ada konflik individu, yang terlibat, maaf ya, ada konflik individu, ada konflik kelompok. Ya, individu berarti cuma satu orang dengan orang lain, kelompok bisa kelompok satu dengan kelompok lain. Kemudian dilihat dari arah konflik, ada konflik horizontal, ada konflik vertikal, dan ada konflik diagonal. Dilihat dari tingkat konflik, ada konflik ideologis, konflik politis, dan dilihat dari sumber konflik, ada konflik politik, konflik ekonomi, dan konflik budaya. Baik, nah Ibu akan jelaskan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Dilihat dari sumber konflik, ya, tadi ada dilihat dari sumber konflik, ya, di situ ada, ya, tanpa konflik berarti nggak ada apa-apa. Kayak air tenang begitu, benar-benar tenang di akuarium, kalau itu, ya. Kemudian ada konflik laten, Ananda bisa melihat
Nah ini ya, ini di bawahnya ini ada kayak rumput gitu ya, ini ada masalah ini di sini. Jadi konfliknya itu orang lain nggak lihat gitu loh, padahal sebenarnya ada. Kemudian ada konflik di permukaan. Nah ini semua orang lihat. Nah kemudian ada konflik terbuka. Apa bedanya dengan permukaan? Nah konflik terbuka itu adalah gabungan dari konflik laten dengan konflik di permukaan. Jadi ini akan sulit sekali untuk nanti penyelesaiannya. Ya, konflik laten juga sulit, kalau konflik terbuka gampang, tapi kalau konflik permukaan gampang, tapi konflik terbuka itu sulit. Oke. Nah, menurut jumlah yang terlibat tadi ada konflik individu. Nah, siapa itu? Siapa itu? Ya, pasti kalian tahu ya, itu artis Krisdayanti dengan anaknya ya. Itu konflik individu saja. Lebu katanya individu satu ya, anaknya kan cuma 2 ya, itu anggap aja itu individu karena masing-masing sering konflik gitu ya. Kemudian konflik kelompok ini di Papua ya, ini sering terjadi di sana itu konflik antar suku gitu ya. Oke, berikutnya menurut arah konflik ada konflik horizontal, ada konflik vertikal dan konflik diagonal. Seperti apakah konflik horizontal? Berlangsung antara kelompok yang setara atau status kedudukannya sama, misalnya konflik antar suku, konflik antar agama atau pemeluk agama. Kemudian konflik vertikal itu seperti apa? Berlangsung di antara pihak-pihak yang berbeda kedudukan atau stratanya, tidak setara. Misal antara buruh dengan majikan, antara rakyat dengan negara, antara pemberontak dengan negara. Kemudian ada konflik diagonal. Diagonal itu seperti ini ya, tidak lurus ke atas bawah, tidak juga horizontal. Jadi seperti ini. Nah, ini sifatnya rumit ya. Jadi seolah-olah vertikal, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Misalnya konflik antara masyarakat Timika dengan manajemen dari PT Freeport. Mereka kan secara vertikal tidak ada hubungan, tetapi secara ekonomi itu mereka ada perbedaan strata, yaitu di atas memiliki modal atau orang kaya dan rakyat biasa atau tidak memiliki apa-apa. Dan biasanya konflik diagonal ini juga diartikan sebagai konflik karena sebabnya adalah karena merasa tidak mendapat keadilan dari sumber daya alam yang harusnya diterima dari masyarakat yang di daerahnya ada sebuah pengelolaan sumber daya alam, misalnya yaitu migas. Menurut tingkat konflik, sekarang kita lihat berlangsung pada tataran ide. Ya, jadi ada konflik hanya karena ide aja. Mungkin kita bisa melihat para pemimpin politik di zaman Orde Lama ya, itu mereka berbeda ideologinya, tapi mereka kalau ketemu pelukan. Atau para pemimpin agama ya, agama ini dengan agama itu jelas beda ya kan, ideologinya atau kepercayaannya, tetapi mereka tetap bertemu dalam tetap baik, tidak pernah menunjukkan konflik. Berarti itu konfliknya hanya dalam tataran ide. Yang kedua di tingkat politisnya berlangsung pada tataran tindakan, misalnya aksi protes, demonstrasi, kerusuhan, serang bersenjata dan sebagainya. Nah sekarang ini banyak sekali terjadi seperti itu, konflik pada tingkat politis. Para pemimpin kita kayaknya sudah tidak bisa lagi untuk mencontoh pemimpin zaman dulu yang bisa konfliknya hanya pada tingkat ideologis ya. Apa buktinya? Mereka kadang-kadang mengerahkan akar rumput untuk meneruskan konflik itu. Oke, gitu ya. Nah, konflik personal. Nah, di sini beda dengan konflik individu. Konflik personal berarti adalah konflik itu terjadi pada dirinya sendiri. Dibedakan menjadi 2, konflik status dan konflik peran. Ya, status misalnya status antara sekarang banyak wanita karier gitu ya. Nah, di situ kemudian terjadi konflik status antara suami dengan istrinya. Statusnya gimana ini? Suaminya lagi kena PHK karena Covid gitu ya. Terus gimana ini, siapa yang menjalankan pekerjaan domestik? Nah, kalau konflik peran adalah seseorang tidak bisa menjalankan peran yang seharusnya. Kita pernah dengar ada seorang artis yang menjadi wakil gubernur di daerah Jawa Barat, hanya beberapa saat kemudian dia mengundurkan diri karena merasa ternyata dia tidak mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil gubernur yang bertentangan dengan hati nuraninya. Ya, oke.
Kalau dilihat dari sumber konflik, ada konflik ekonomi, konflik agama, dan seterusnya. Ada perbedaan individual, ada perbedaan kebudayaan, dan ada perubahan sosial, serta struktur sosial yang konsolidasi. Itu nanti akan ada pembahasan lebih dalam lagi. Baik, contoh benturan kepentingan. Nah, ini benturan kepentingan. Artinya ada sebuah kepentingan yang berbenturan. Misalnya ini, coba apa itu? Nah, itu konflik di daerah Jawa Tengah ya, karena pembangunan pabrik semen. Nah, masyarakat tidak mau untuk menyerahkan atau menjual tanahnya untuk pabrik semen. Karena apa? Karena tanah di sana adalah satu-satunya sumber untuk penghasilan mereka. Sementara pabrik semen melihat di sana ada potensi untuk bisa dijadikan semen di daerah itu. Ya, oke. Nah, oke. Bentar ya. Nah, benturan kepentingan bisa ekonomi, bisa politik, agama, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang sekarang lagi terjadi ya. Konflik antara siapa? Antara presiden yang harusnya sudah selesai di Amerika Serikat yaitu Donald Trump dan juga presiden terpilih Amerika Biden. Nah, oke. Ini adalah contoh konflik karena perbedaan individual. Seperti apa? Yaitu ketidakcocokan antar nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Juga perbedaan karakteristik individual antara satu orang dengan yang lain. Misalnya teman duduk sebangku yang memiliki karakter yang berbeda. Yang satu kalau mengerjakan dia tenang, yang lainnya dia harus pakai musik. Nah, ketika ada tugas dari guru, ini kemudian menjadi masalah karena berbeda karakternya. Perubahan sosial tadi juga bisa menyebabkan sebuah konflik. Nah, ini contoh di sini adalah contoh awal mula Gojek ada di Indonesia beberapa tahun yang lalu, menimbulkan konflik dengan para ojek lapangan. Para driver taksi online juga berbenturan dengan driver taksi biasa. Karena apa? Karena dengan perubahan sosial, di dalam hal ini adalah perubahan teknologi, aplikasi kemudian bisa dipakai untuk mengatur transportasi, sementara mereka tidak memiliki itu. Alhamdulillah lama-kelamaan justru sudah terjadi kerjasama akomodasi, misalnya ojek online tidak boleh mengambil atau mengambil penumpang di daerah stasiun misalnya atau di bandara. Dan bahkan beberapa saat akhir ini adalah driver dari taksi biasa atau konvensional itu juga bahkan sudah mengikuti dari taksi online atau ya Gojek atau Grab misalnya. Baik. Kemudian konflik juga karena perbedaan kebudayaan. Nah, di sana kita bisa melihat dua orang wanita yang memakai baju tertutup rapat dan di situ ada wanita yang tidak bermakai baju. Ya, itu bisa menimbulkan konflik juga karena perbedaan kebudayaan. Baik. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan untuk secara umum penyebab konflik ada 4 adalah 1. Adanya perbedaan antar individu, kemudian perbedaan latar belakang kebudayaan, kemudian yang ketiga perbedaan kepentingan, dan yang keempat adalah perubahan kebudayaan yang secara cepat yang tadi Ibu contohkan adalah konflik antara driver Gojek online dan ojek pangkalan. Nah, sedikit lagi ternyata konflik itu juga memberi manfaat ternyata ya. Yaitu yang pertama adalah konflik dapat meningkatkan kohesivitas kelompok. Konflik dapat menimbulkan solidaritas. Nah, ini bisa dicontohkan adalah konflik antara rakyat Nusantara atau Indonesia saat itu dengan penjajah ya. Dalam sejarah kita bisa melihat kelompok-kelompok pemuda dari berbagai penjuru pulau di Indonesia kemudian membentuk sebuah organisasi dan lahirlah Sumpah Pemuda dan akhirnya bisa merintis merebut kemerdekaan. Manfaat yang lain adalah memunculkan isu-isu dan harapan baru.
Ternyata dengan konflik kemudian orang kemudian berpikir ada apa sih ini? Ya. Kemudian memperjelas batas dan norma kelompok. Maksudnya apa? Ternyata dengan konflik kemudian mereka berunding atau mereka menyadari posisinya di mana. Yang keempat, mempertegas tujuan yang hendak dicapai. Baik, kita akan melihat dampak konflik sekarang ya. Nah, ini hubungannya dengan manfaat konflik tadi. Dampak konflik yang pertama adalah meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Nah, misalnya terjadi pertikaian antar kelompok, anggota-anggota dari setiap kelompok tersebut akan bersatu untuk menghadapi lawan kelompoknya. Ya, jadi karena merasa ada musuh bersama. Yang kedua, sebagai alat perubahan sosial. Misalnya anggota-anggota kelompok atau masyarakat yang berseteru akan menilai dirinya sendiri dan mungkin akan terjadi perubahan dalam dirinya. Ya, jadi dengan adanya konflik itu kemudian menilai dirinya sendiri. Yang ketiga, munculnya pribadi atau mental-mental masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat lebih mendewasakan masyarakat. Nah, sebuah rumah tangga pernah ada yang artis itu minta cerai pada suaminya karena katanya enggak ada tantangan sih, enggak ada konfliknya, seperti itu ya. Ternyata dengan konflik itu justru mendewasakan seseorang atau masyarakat karena kemudian mencari bagaimana solusinya. Yang keempat, dalam diskusi ilmiah biasanya perbedaan pendapat justru diharapkan untuk melihat kelemahan-kelemahan suatu pendapat sehingga dapat ditemukan pendapat atau pilihan-pilihan yang lebih kuat sebagai jalan keluar atau pemecahan suatu masalah. Yaitu dampak positif. Kalau dampak negatifnya seperti apa? Ya, retaknya persatuan atau disintegrasi sosial. Hal ini terjadi apabila terjadi pertentangan antar anggota dalam suatu kelompok. Ini jelas ya. Jadi kalau sudah pernah terjadi konflik itu kayak patah arang, agak susah untuk kembali berhubungan seperti sebelum terjadinya konflik. Yang kedua, terjadi perubahan kepribadian individu, pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. Ya, misalnya konflik antara suami dengan istri. Ya, kalau itu berkepanjangan mungkin kemudian sifat dari masing-masing akan berubah. Oke, yang ketiga, dominasi dan takluknya salah satu pihak. Hal ini terjadi jika kekuatan pihak yang bertikai tidak seimbang, akan terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Pihak yang kalah menjadi takluk secara paksa, bahkan terkadang menimbulkan kekuasaan yang otoriter dalam politik atau monopoli dalam ekonomi. Ya, jadi konflik itu kemudian menimbulkan dominasi. Ya, ada yang merasa berkuasa. Nah, itu sangat alamiah. Baik, yang terakhir yang keempat, banyaknya kerugian baik harta, benda maupun jiwa akibat kekerasan yang ditonjolkan dalam penyelesaian suatu konflik. Nah, konflik yang kemudian dilanjutkan dengan kekerasan pastilah akan menimbulkan banyak sekali kerugian. Nah, inilah sedikit pemahaman untuk Ananda semua tentang apa itu konflik. Untuk lebih lanjutnya apa itu konflik dan kekerasan pada pembelajaran yang lain lagi. Ananda, terima kasih atas apa yang sudah Ananda lihat. Ibu berharap bahwa konflik ini hanyalah sebuah untuk pembelajaran dan Ananda dapat menghindari konflik dalam hubungan dengan kelompok maupun dengan anggota masyarakat yang lain. Terima kasih. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.